wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi di sini saya kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini adalah salah satu dinasti penting dalam sejarah Islam yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258. Jadi asal usul dinasti Abbasiyah ini yang pertama dalam keturunan dan legitimasi. Jadi dinasti Abbasiyah ini berasal dari Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib, paman Nabi Muhammad. Karena kedekatannya dengan Nabi, keturunan Abbas berusaha untuk mengklaim hak kepemimpinan atas umat Islam. Dan yang kedua, ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah. Jadi sebelum Abbasiyah berkuasa, dinasti Umayyah ini memimpin kekhalifahan Islam, namun banyak kelompok termasuk non-Arab seperti orang Persia merasa terpingkirkan dan tidak puas dengan pemerintahan Umayyah yang dianggap korup dan diskriminatif. Rasa ketidakpuasan ini menjadi pendorong bagi revolusi. Dan yang ketiga, revolusi Abbasiyah. Jadi gerakan revolusi mulai muncul pada pertengahan abad ke-8 dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang ingin menggulingkan Umayyah. Salah satu tokoh kunci dalam revolusi ini adalah Abu Muslim, seorang pemimpin militer yang berhasil mengorganisir dukungan besar-besaran. Keempat, kemenangan di Rajab. Jadi puncak revolusi terjadi tahun 750 ketika pasukan Syiah berhasil mengambil Perpuanza. Ini menandai kekuasaan Umayyah dan kekuasaan Abbasiyah. Pendirian Baghdad. Setelah meraih kekuasaan Khalifah Abbasiyah Al-Mansur mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 sebagai ibu kota baru. Baghdad segera berkembang menjadi pusat perdagangan budaya dan ilmu pengetahuan, menjadi salah satu kota terpenting dunia Islam. Yang keenam, era keemasan. Jadi dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada abad ke-9 dan ke-10, dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Selama periode ini banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni dicapai dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Al-Khawarizmi dalam matematika dan Ar-Razi dalam kedokteran. Jadi dinasti Abbasiyah ini meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Islam, berpengaruh pada perkembangan politik, budaya, dan ilmu pengetahuan dunia. Selanjutnya khalifah pada dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama As-Saffah pada tahun 750 sampai 754. Nama lengkapnya Abu Al-Abbas As-Saffah. Jadi beliau adalah khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Jadi beliau memimpin revolusi yang menggulingkan dinasti Umayyah, mendirikan basis kekuasaan Abbasiyah dan memulai proses pembentukan administrasi yang stabil. Dan yang kedua Al-Mansur. Beliau menjadi pemimpin pada tahun 754 sampai 775. Nama lengkapnya Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau adalah khalifah kedua Abbasiyah. Dan yang ketiga Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi. Beliau adalah khalifah ketiga Abbasiyah. Dan juga beliau dikenal karena kebijakannya lebih toleran terhadap kelompok minoritas. Yang keempat Al-Hadi. Beliau khalifah pada tahun 785 sampai 786. Nama lengkap beliau Abu Muhammad Al-Hadi. Beliau adalah khalifah keempat Abbasiyah. Masa pemerintahannya singkat. Dia berusaha untuk mengendalikan pengaruh kelompok bangsawan dan menguatkan posisi kekhalifahan. Yang kelima Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809. Nama lengkap beliau Abu Al-Abbas Ar-Rasyid. Beliau adalah khalifah kelima Abbasiyah. Jadi beliau ini adalah salah satu khalifah paling terkenal. Beliau dikenal sebagai kebijakan toleransi dan perlindungan terhadap ilmu pengetahuan. Yang keenam Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833. Nama lengkap beliau Abu Al-Abbas Al-Ma'mun. Beliau adalah khalifah ke-8 Abbasiyah. Yang ketujuh Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861. Nama lengkap beliau Abu Al-Fat Al-Mutawakkil. Beliau khalifah ke-10 Abbasiyah. Yang ke-8 Al-Mutasim pada tahun 1242
sampai 1258. Nama lengkap beliau Abu Al-Mustaqfi. Jadi beliau adalah khalifah terakhir dinasti Abbasiyah di Baghdad. Jadi pemimpin dinasti Abbasiyah ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sejarah Islam. Mereka berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan administrasi, serta menciptakan salah satu periode paling bersejarah dalam peradaban Islam. Selanjutnya adalah metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pendidikan madrasah. Jadi kurikulum di madrasah meliputi ilmu agama, teologi, tafsir, hadis, ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra. Yang kedua, Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan, sama seperti perpustakaan. Yang ketiga, metode pengajaran. Jadi ada beberapa metode pengajaran. Yang pertama, diskusi dan debat. Dan yang kedua, kedekatan dengan guru. Dan yang ketiga, pembelajaran praktis. Yang keempat, literasi dan penulisan. Jadi pentingnya penulisan dan karya sastra dan ilmiah. Dan yang kelima, akses terhadap ilmu pengetahuan. Jadi akses terhadap ilmu pengetahuan, perpustakaan, seperti perpustakaan. Banyak kota Abbasiyah memiliki perpustakaan yang kaya akan karya-karya ilmiah, sastra, dan agama yang memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan. Yang keenam, pengaruh dan warisan. Jadi ada pengaruh budaya dan juga ada warisan intelektual. Selanjutnya ada lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, madrasah. Dan yang kedua, Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Yang ketiga, perpustakaan. Yang keempat, institusi pendidikan tinggi. Yang kelima, kutab. Jadi kutab ini adalah sekolah dasar yang mengajarkan membaca, menulis, dan belajar Al-Quran kepada anak-anak. Yang keenam, sufikona. Jadi sufikona ini menjadi tempat di mana pengajaran spiritual dan ilmu pengetahuan digabungkan, seringkali melibatkan praktik meditasi dan refleksi. Yang ketujuh, maktab. Jadi maktab ini adalah lembaga pendidikan yang lebih informal, seringkali berada di masjid atau komunitas lokal di mana guru mengajarkan pengetahuan dasar. Selanjutnya, materi pendidikan. Jadi materi pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah ada ilmu agama, contoh teologi, tafsir, hadis, fikih. Yang kedua, ilmu bahasa. Jadi ada bahasa Arab, ada juga linguistik. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam, ada matematika, astronomi, kedokteran. Dan juga yang keempat, ilmu sosial dan filsafat. Yang pertama, filsafat. Yang kedua, sejarah. Yang kelima, ilmu seni dan sastra, ada sastra Arab dan seni. Yang keenam, praktik dan pengalaman lapangan, kayak observasi praktikum, debat, dan diskusi. Yang ketujuh, pengajaran keterampilan praktis. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini dan juga selanjutnya ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 850 dalam bidang matematika dan astronomi. Dan yang kedua, Ar-Razi dalam bidang kedokteran dan kimia. Yang ketiga, Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 pada bidang filsafat dan kedokteran. Yang keempat, Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 dalam bidang filsafat dan ilmu sosial. Yang kelima, Al-Biruni pada tahun 973 sampai 1048 dalam bidang astronomi, matematika, dan sejarah. Yang keenam, Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198 pada bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketujuh, Al-Ma'mun pada tahun 786 sampai 833 pada bidang khalifah dan pelindung ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, Ibnu Al-Haytham pada tahun 965 sampai 1040 dalam bidang optik dan fisika. Yang kesembilan ada Al-Tusi pada tahun 1201 sampai 1274 dalam bidang astronomi dan matematika. Dan juga selanjutnya perbedaan antara masa dinasti Abbasiyah dan masa sebelumnya.
Yang pertama, perbedaannya dari bidang politik dan kekuasaan. Jadi, pada masa dinasti Umayyah ini menekankan kekuasaan politik yang sentral dan dominasi Arab. Sedangkan dinasti Abbasiyah ini mengklaim legitimasi berdasarkan hubungan darah dengan Nabi Muhammad melalui Abbas ibnu Abdul al-Muttalib. Yang kedua, pusat peradaban. Jadi pada masa dinasti Umayyah ini memusatkan perhatian pada kota-kota seperti Damaskus sebagai pusat politik dan budaya. Dan yang kedua, sedangkan pada dinasti Abbasiyah mendirikan Baghdad sebagai ibu kota baru dan pusat peradaban yang lebih dinamis. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa sebelumnya, pada masa Umayyah, meskipun ada kemajuan, fokus utamanya adalah pada perluasan wilayah dan stabilitas politik. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah, yaitu di mana ilmu pengetahuan, seni dan budaya berkembang pesat. Kegiatan penerjemahan karya-karya Yunani, Persia dan India menjadi penting dengan banyak ilmuwan terkemuka muncul. Yang keempat, sistem pendidikan. Yang kelima, inovasi budaya dan artistik. Pada masa sebelumnya, kebudayaan lebih dipengaruhi oleh tradisi lokal dan ada sedikit pertukaran budaya. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah mendorong pertukaran budaya antara berbagai kelompok etnis dan agama. Yang keenam, ekonomi dan perdagangan. Pada masa sebelumnya, perdagangan cenderung terbatas dan lebih fokus pada hasil pertanian. Pada dinasti Abbasiyah membangun jaringan perdagangan yang luas yang menghubungkan berbagai wilayah dari Eropa hingga Asia melalui berbagai perdagangan darat dan laut. Ini meningkatkan ekonomi dan memperkaya budaya. Yang ketujuh, toleransi dan inklusi. Jadi pada masa dinasti Umayyah cenderung diskriminatif terhadap non-Arab dan minoritas, seringkali mengabaikan suara mereka. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah lebih inklusif, mendorong kolaborasi antara berbagai kelompok etnis dan agama seperti Kristen, Yahudi, dan non-Arab Muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.